Selamat pagi anak-anakku. Salam jumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat walaupun kita berada di dalam rumah, ya. Intinya kita harus tetap semangat. Ingat, jangan lupa berdoa, minta tuntunan dari Tuhan agar kita semakin semangat dalam belajar. Hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran tema 1, subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, yang dibahas dalam muatan pembelajaran IPA yaitu tentang bunyi. Anak-anak pasti sering mendengar apa itu bunyi, ya, istilah bunyi. Dan pasti pernah mendengarkan suara. Apa sih? Suara apa ya? Nah, kita pasti belum paham. Kalaupun kita belum melihat sumber suaranya dari mana, pasti kita bertanya-tanya terus. Ya, dari manakah sumber suara tersebut? Nah, kenapa sampai kita bisa mendengarkan suara? Dan juga suara itu arti dari bunyi itu apa sebenarnya? Walaupun kita sering mengucapkan itu adalah bunyi. Bunyi itu dihasilkan dari apa? Supaya lebih jelasnya, mari kita bahas secara bersama-sama. Ayo. Nah, dalam penampang video kali ini, anak-anak bisa melihat ada tangan memegang lonceng. Gambar tersebut menandakan bahwa lonceng itu dibunyikan karena pada gambar ada gambar sebuah lonceng dibunyikan. Nah, di situ ada lonceng digetarkan. Kenapa Bapak mengambil gambar itu? Supaya membuka pikiran kalian bahwa ada benda-benda, ada benda yang dapat menghasilkan suara, ya, bunyi. Mari kita lihat pengertian bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi atau suara berasal dari benda yang bergetar. Benda tersebut dapat berupa benda padat dan benda gas dan juga cair. Bunyi dapat kita dengar karena gelombang bunyi merambat dari sumber bunyi ke telinga kita melalui udara sebagai media perantaranya. Pernahkah kalian mendengar siaran televisi tentang kehidupan astronot di luar angkasa? Menurutmu, apakah di luar angkasa terdapat udara? Oke, di luar angkasa merupakan tempat hampa udara. Di luar angkasa, astronot tidak dapat bicara secara langsung, seperti di bumi. Di sana astronot berkomunikasi melalui pemancar gelombang elektromagnetik. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa gelombang bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Bunyi hanya dapat merambat melalui media perantara. Masih tentang bunyi, syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, ada medium atau zat perantara. Bunyi dapat merambat melalui zat udara, zat cair, dan zat padat. Contoh, suara petir dapat kita dengar karena ada udara. Kita dapat mendengar suara ketika menyelam. Yang berikut, seorang dapat mendengar suara kereta api ketika ia menempelkan telinganya di rel kereta api, meskipun jarak kereta api masih jauh. Yang berikut, syarat terjadi yang kedua, syarat terjadinya bunyi. Yang kedua adalah ada sumber bunyi. Semua getaran benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya, senar gitar. Ketika dipetik, menghasilkan bunyi, maka sumber bunyinya berasal dari senar gitar.
Membran gendang, ketika ditabung gendangnya, gendangnya menghasilkan bunyi. Atau pita suara kita. Ketika kita bernyanyi atau berteriak, pasti pita suara kita menghasilkan suara. Dan yang berikut syarat terjadinya bunyi yang ketiga yaitu ada pendengar. Jika tidak ada pendengar, walaupun ada bunyi, ya, berarti bunyinya tidak didengar oleh siapa-siapa, oleh siapapun. Ya, dari itu pendengar dalam hal ini adalah bisa hewan, juga manusia. Pendengar yang memiliki indera pendengar, yaitu telinga kita. Nah, syarat terjadinya bunyi tadi ya, adanya benda yang bergetar, adanya udara yang menghantarkan bunyi, adanya indera yang menerima getaran dari sumber bunyi. Inilah gambarnya. Berikut sifat-sifat bunyi. Terdapat 3 sifat bunyi, yaitu bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Tadi sudah disebutkan, udara, zat cair, ya, gas, cair, dan zat padat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Itu sifat-sifat bunyi. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi merambat disebut gelombang bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi melalui benda padat. Contoh adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, biasanya digunakan untuk membuat mainan. Contohnya membuat mainan teleponan. Pada waktu main teleponan, gelombang bunyi merambat melalui benang ke telinga. Benang itu adalah perantara penghantar bunyi. Yang kedua, perambatan bunyi melalui benda cair. Contoh perambatan bunyi melalui benda cair adalah ketika 2 buah batu saling dipukulkan di dalam air. Nah, kita dapat mendengar bunyi di dalam air. Sifat bunyi yang dapat merambat melalui zat cair biasanya digunakan oleh tim SAR, ya, untuk mencari dan menolong korban di dalam laut. Tim SAR itu adalah seperti kalau di Indonesia pasukan Basarnas, ya, itu tim-tim yang kalau ada bencana alam mereka langsung siap sedia untuk membantu meringankan segala penderitaan kita, meringankan dalam artian membantu menolong korban yang kecelakaan. Yang berikut, yang ketiga, perambatan bunyi melalui benda gas. Ya, dalam hal ini udara. Udara juga merupakan medium perambatan bunyi. Contohnya kita mendengar kicauan burung. Hal itu terjadi karena getaran suara dari sumber bunyi sampai ke telinga kita melalui udara. Ya. Nah, inilah gambar-gambarnya. Yang pertama, contoh perambatan bunyi di zat cair. Nah, itu sonar adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kedalaman air laut. Itu artinya bunyi berfungsi untuk mengetahui kedalaman air laut. Satu fungsi bunyi. Ada gambar lagi di bawahnya, percobaan 1. Telepon benang membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat. Yang di sampingnya itu telepon benang menggunakan benang yang tebal dan juga menggunakan benang yang tipis. Ketiga, percobaan mengetuk dinding ember yang diisi air, kemudian didengar menggunakan corong. Nah, kalau kalian mau praktek di rumah menggunakan telepon mainan ini seperti pada gambar, ya, silakan untuk membuktikan apakah betul suara itu dapat merambat melalui benda padat dan juga benda cair. Oke, kita lanjut.
Dalam keterkaitannya dengan indera pendengaran, bunyi mempunyai 3 sifat, yaitu merambat melalui medium, juga merupakan gelombang longitudinal, juga dapat dipantulkan. Ya. Merambat melalui medium, ya tadi padat, ya, cair, gas. Dan bunyi merupakan gelombang longitudinal, dapat dipantulkan juga. Selain itu, syarat agar suatu bunyi dapat didengar adalah adanya sumber bunyi yang bergetar, adanya perantara atau medium udara, dan ada pendengar yang baik. Bunyi dapat didengar oleh manusia melalui rangkaian proses yang terjadi dalam telinga. Bagaimana proses pendengaran atau perambatan bunyi sampai kepada telinga kita sehingga kita bisa merasakan bunyi atau mendengarkan bunyi itu. Mari kita lihat prosesnya. Yang pertama, sumber bunyi, ya. Dari sumber bunyi menghasilkan bunyi. Bunyi itu ditangkap oleh telinga bagian luar. Ya, daun telinga berfungsi untuk menangkap bunyi. Terus dari daun telinga menangkap bunyi lalu ditransferkan ke dalam lubang telinga dan menggetarkan gendang telinga, membran timpani, menuju tulang martil, landasan dan sangurdi, tulang-tulang pendengaran. Ya. Yang berikut dilanjut ke tingkap bundar bergetar. Dari bunyi tadi, ya, ditangkap oleh daun telinga, lalu bunyi itu masuk ke dalam lubang telinga kita, bunyi menggetarkan gendang telinga, ya. Lalu dari gendang telinga mentransfer ke tulang martil, landasan dan sangurdi. Ya. Kemudian tingkat sumber bunyi itu masuk ke tingkat bundar, lalu bergetar. Nah, ketika masuk pada tingkat bundar dan bunyi itu bergetar, cairan yang berada di dalam rumah siput juga ikut bergetar. Maka terjadi stimulasi ujung-ujung saraf, lalu diteruskan ke saraf pendengaran di otak besar. Nah, dari situ impuls, ya, otak menerima dan menerjemahkan bunyi itu. Maka dari itu, ketika kita mendengarkan bunyi, ya, bunyi itu langsung masuk ke dalam telinga, ya, diproses dalam telinga, lalu dikirim melalui saraf ya, untuk diteruskan kepada saraf pusat, itu otak. Otaklah yang memproses atau menerjemahkan bunyi itu. Kalau kita mendengarkan bunyi kicauan burung, nah itu akibat dari proses penerjemahan saraf pusat atau otak. Sehingga kita bisa tahu itu adalah suara kicauan burung. Nah, inilah perambatan bunyi, ya. Kesan mendengar disebabkan adanya gelombang bunyi yang merambat pada suatu medium sampai ke telinga kita. Nah, tadi ada sumber bunyi, ya, sumber bunyi tangkap oleh daun telinga, masuk ke dalam gendang telinga, lalu ditransfer lagi ke tulang telinga tengah, dari tulang telinga tengah, ya, masuk ke saluran koklea. Di sini terdapat cairan, ya. Dari situ bunyi itu ditangkap oleh saraf yang ada di telinga, lalu ditransferkan ke saraf pendengaran dan diterjemahkan oleh saraf pusat yang ada pada otak kita. Nah, tanpa zat perantara, ya anak-anak, getaran dari sumber bunyi tidak mungkin dapat diteruskan ke telinga kita. Getaran sebuah sumber bunyi, ya, getaran sebuah sumber bunyi menggetarkan medium di sekitarnya, sehingga getaran molekul-molekul medium menggetarkan selaput gendang telinga. Berdasarkan kuat lemahnya atau frekuensinya,
bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik merupakan bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini termasuk bunyi yang sangat lemah. Oleh sebab itu, kita manusia tidak dapat mendengarkan bunyi ini. Terkecuali hanya hewan-hewan seperti jangkrik, angsa yang dapat mendengarkan bunyinya. Yang berikut, audiosonik merupakan bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Bunyi ini adalah jenis bunyi yang dapat kita dengar. Yang berikut, ultrasonik merupakan bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 kHz. Jenis bunyi ini adalah bunyi yang sangat kuat, namun bunyi ini tidak dapat kita dengar. Hanya hewan yang dapat tangkap bunyi ini, misalnya kelelawar dan lumba-lumba. Wah, hebat sekali ya anak-anak. Tuhan sudah menciptakan indera pendengar kita, tapi tidak semua suara kita bisa dengar. Begitu juga dengan hewan-hewan lain. Tidak semua suara mereka dapat mendengarkan. Contohnya, bunyi ultrasonik. Bunyi yang biasa kita dengar, yang paling kuat saja, kita sudah hampir membuat telinga kita sakit. Apalagi bunyi ultrasonik. Ya. Seandainya bunyi ultrasonik dapat kita dengar, pastilah gendang telinga kita pecah. Karena bunyinya sangat kuat, dan itu sudah diatur oleh Tuhan. Yang dapat mendengarkan hanya hewan-hewan tertentu saja, misalnya kelelawar dan lumba-lumba. Sungguh mulia ya Tuhan. Yang berikut, manfaat gelombang atau getaran bunyi. Ya, inilah manfaatnya. Ya, di antaranya dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Di sini yang digunakan adalah bunyi ultrasonik. Yang berikut, dalam bidang kesehatan dapat digunakan untuk mendeteksi janin dalam rahim, yaitu dengan memanfaatkan bunyi infrasonik. Yang berikut, dapat digunakan untuk mendeteksi keretakan suatu logam. Yang berikut, diciptakan speaker termasuk manfaat dari bunyi audiosonik. Yang berikut, pembuatan kacamata tunanetra dengan menggunakan prinsip gelombang ultrasonik pada kelelawar. Nah, anak, sekianlah materi yang Bapak bagikan hari ini. Kiranya anak-anak bisa menerima materi pembelajaran dari Bapak. Kalaupun ada kekurangan kata, kekurangan dalam menampilkan materi ini, Bapak mohon maaf karena Bapak juga ada kekurangan, mohon dimaafkan. Anak-anak, Bapak minta kita sama-sama belajar dan juga jangan lupa berdoa agar senantiasa diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, sampai di sini saja perjumpaan kita. Ya. Semoga kita tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa berdoa, tetap stay at home, jaga kesehatan selalu. Salam jumpa untuk kita semua.